Perkenalkan, nama saya Siska Adela Tambunan dari Universitas Terbuka UPBJJ Medan dengan NIM 054192431 Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini merupakan tugas mata kuliah Logika 1 dengan kode ISIP 4211. Di sini saya akan menjelaskan 3 dari macam-macam term beserta contohnya. Dalam bahasa dan logika, term merujuk pada kata atau kelompok kata yang memiliki makna tertentu. Term dalam berbagai konteks ini dapat dibagi menjadi berbagai jenis. Di antaranya, yang pertama ialah term konkret. Term konkret merujuk pada istilah yang merujuk kepada objek atau entitas yang dapat diamati atau diukur secara langsung dalam dunia nyata. Term ini menggambarkan sesuatu yang memiliki wujud fisik dan bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Seperti contohnya yaitu mobil, sebuah kendaraan yang bisa dilihat dan digunakan untuk bepergian. Kemudian yang kedua ialah term abstrak. Term abstrak adalah istilah yang merujuk pada konsep, ide, dan fenomena yang tidak dapat dilihat atau diukur secara langsung. Biasanya, term ini berkaitan dengan perasaan, pemikiran, atau nilai-nilai yang sifatnya lebih sulit untuk difahami secara fisik. Sebagai contoh ialah keadilan. Keadilan merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan pemerataan hak dan kewajiban, namun tidak dapat dilihat atau disentuh. Dan yang ketiga ialah term defisional. Term defisional adalah istilah yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu konsep dan fenomena. Biasanya digunakan untuk memperjelas atau memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan dalam sebuah diskusi dan pernyataan. Sebagai contoh ialah manusia. Sebagai definisi, bisa dijelaskan sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan perasaan. Kemudian pada soal yang kedua ialah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat fikir dan bagaimana agar terhindar dari sesat fikir. Sesat fikir adalah kesalahan dalam proses berpikir atau penarikan kesimpulan yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau tidak sah. Sebagai contoh, yang pertama ialah argumen ad hominem. Ini adalah sesat fikir yang menyerang karakter atau sifat pribadi seseorang sebagai ganti menyerang argumennya. Sebagai contoh, kamu nggak bisa percaya apa yang dia katakan tentang ekonomi. Dia kan cuma lulusan SMA. Kemudian yang kedua ialah argumen ad populum atau bandwagon fallacy. Ialah argumen ini mengatakan bahwa sesuatu itu benar atau baik hanya karena banyak orang percaya atau melakukannya. Sebagai contoh, semua orang di kantor saya menggunakan produk ini, jadi pasti produk ini ialah yang terbaik. Kemudian yang ketiga ialah false dilemma, yaitu sesat pikir ini terjadi ketika seseorang menyederhanakan situasi dengan memberikan pilihan yang terbatas, padahal masih ada pilihan lain. Sebagai contoh, kamu setuju dengan saya atau kamu nggak peduli dengan masalah ini sama sekali. Yang keempat ialah strawman. Argumen ini terjadi ketika seseorang menggambarkan posisi lawannya dengan cara yang lebih lemah atau berlebihan, lalu menyerang gambaran tersebut daripada argumennya. Sebagai contoh, kamu ingin mengurangi anggaran militer, jadi kamu ingin kita nggak punya pertahanan sama sekali. Kemudian yang kelima ialah post hoc ergo propter hoc atau kesalahan kausalitas. Ini adalah sesat pikir yang menganggap bahwa karena suatu kejadian terjadi setelah kejadiannya. Sebagai contoh, setelah saya memakai gelang ini, saya langsung mendapat promosi. Pasti gelangnya yang membuat saya beruntung. Cara menghindari sesat pikir ialah selalu cek logika dan alasan. Yang kedua, periksa asumsi yang ada. Yang ketiga, kembangkan kemampuan berpikir secara kritis. Yang keempat, menghindari emosi yang berlebihan. Dan yang kelima, baca dan belajar lebih banyak.